Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat siang, selamat kita berbakti kepada Tuhan. Siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk sama-sama kita menyembah Allah yang hidup, yang sudah memelihara kita dan menjaga kita dalam kesehatan, sehingga hari ini kita bisa sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Kita besarkan nama Tuhan dengan sebuah pujian, sebab Kau besar. Haleluya. Tuhan Yesus Raja Maha Besar. Haleluya.
siapkan dirimu untuk terima berkat melalui sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Beni pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama memerlukan sabda Tuhan sebagai makanan kita, sebagai sumber kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, di hati
Mari jemaat, kita sebelum dengar firman Tuhan, kita akan tunduk berdoa di rumah. Jemaat, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap pada hari ini, siang hari ini, untuk kami menghadap Tuhan dengan firman Tuhan. Tapi sebelum kami dengar firman Tuhan, biarlah Tuhan jamah benak hati, pikiran, roh, jiwa Tuhan kami. Ampuni semua kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa kami. Sucikan kami supaya layaklah kami terima firman-Mu yang suci, kebenaran firman-Mu yang Tuhan ungkapkan melalui hamba-Mu. Urapi kami semua, yang ada berapa orang di gereja, juga yang di rumah. Urapi kami hamba-Mu, sehingga Roh Kudus yang mengambil alih acara ibadah ini, khusus firman Tuhan, dan Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat siang bagi kita semua yang ada di gereja, yang berapa orang, dan yang di rumah. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus kita semua. Yang Tuhan Yesus cintai, kasih jemaat GPD Apatam Sri, dan saya cintai saudara, kasih saudara. Mari kita akan siap dengan firman Tuhan yang hari ini temanya yang memberi janji itu setia. Sekali lagi temanya yang memberi janji itu setia. Ya. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti setia. Ya, dia tidak pernah batalkan, ingkari janjinya. Sebab itu kita membaca dalam kitab Ibrani 11. Mari kita buka ayat ini. Saya akan baca di Alkitab. Saudara di rumah, buka Alkitabmu dan baca sama-sama bersama saya di gereja. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Yang ada di gereja sama-sama kita baca. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia, yaitu Tuhan, yang memberikan janji itu setia. Tuhan berkati. Saudara, di sini ada Sarah dan Abraham. Dan Sarah Abraham ini mempunyai janji Tuhan yang setia. Sekalipun Abraham dan Sarah sudah lanjut usia, sudah tua. Pada waktu itu Abraham sudah 100 tahun. Ya. Dan Sarah sudah ditutup kandungan. Artinya Sarah mandul. Tapi sebagaimana Tuhan panggil Abraham, dia janjikan Abraham bahwa kamu, keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Tapi pada umur sudah lanjut, usia sudah tua. Kita lihat ayat berikutnya. Buka dalam kitab Kejadian pasal 21. Tolong baca saya, bantu saya. Ya, mari. Siapa bisa baca? Tolong bantu saya. Kejadian pasal 21 ayat yang ke-5 dan ke-6. Mari. Kejadian 21 ayat 5 dan 6. Kejadian 21 ayat 5 dan 6. Ya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir bagi dia. Ya. Ayat 6.
Berkatalah Sarah. Allah telah Dengar baik-baik, pelan-pelan baca ini. Ini saya tekankan di sini. Ini yang orang pengen lihat janji Tuhan. Mari tolong. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ya, Sarah mendengar berita sukacita sebenarnya dari Allah. Tuhan kita itu kepada Abraham dan Sarah sesuai Tuhan mau menepati janjinya. Tapi apa yang terjadi ayat ini? Sarah tertawa. Kenapa dia tertawa? Kata Sarah, karena alasan dan itu tepat Sarah tertawa. Karena Sarah mandul. Dan itu sudah menjadi aib. Sekali lagi itu menjadi aib. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang saya akan sampaikan bagi saudara, coba kembali pada ayat 2. Nanti Ibu Maria tolong baca, ini rahasia Tuhan kasih sama saya. Ini satu ungkapan yang nanti saudara lihat bagaimana Tuhan kasih rahasia itu Tuhan kepada saya. Kejadian pasal yang 21 ayat 2. Ayat 1 coba, mulai dari ayat 1 saja. Tolong Ibu Maria. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti apa yang dijanjikannya. Ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah. Sesuai dengan firman Allah. Saudara, seharusnya Sarah tidak usah tertawa. Tapi sebagai manusia, ya, dia tertawa karena ada alasannya. Kita coba lihat di sana bagaimana Sarah sudah menjadi aib di kerajaan Abimelek atau di keluarga Abimelek. Mari tolong baca. Kejadian 20 ayat yang ke-17. Nanti Ibu Maria baca supaya saudara akan lihat di sini. Saudara akan terima berkat Allah mujizat. Saya khotbah hari ini. Tolong, Kejadian pasal 20 ayat yang ke-17. Ayat yang 17. Kejadian 20 ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Ayat 18 ini yang menjadi jawaban tadi kenapa Sarah itu sampai menjadi aib. Ayat 18. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungannya setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham. Itu yang terjadi. Sehingga Sarah dia tertawa. Ayat yang tadi kita baca pun orang yang mendengar tertawa. Karena sudah jadi aib. Tertawa di sini ada dua dimensi. Arti. Ada dua arti yang berbeda. Saya ingin sampaikan karena ini kalau Tuhan kasih sama saya. Sekali lagi, tertawanya Sarah ada dua dimensi. Ada dua sisi yang berbeda artinya. Dimensi pertama, perhatikan. Kenapa Sarah tertawa dan orang benar tertawa? Dimensi pertama adalah sisi yang satu ini olokan, sindiran, cemooh, bully. Satu lagi fitnah.
Ini yang terjadi. Kalau kita hadapi hal-hal ini, cemooh, olokan, sindiran, bullying, dan fitnah, ingat peristiwa itu ada dalam firman Tuhan. Saya tidak keluar dari firman Tuhan. Dalam Kejadian pasal 6, nggak usah baca. Waktu riwayat Nuh, Tuhan panggil dan tunjukkan untuk buat bahtera. Jadi 6 itu, nanti sudah baca aja di rumah. Jemaat yang di rumah, tolong baca. Jadi 6 itu, manusia waktu itu manusia sudah jahatnya, bukan main. Tuhan sudah ingin menghapus manusia yang jahat. Tapi Tuhan kasih Nuh, beri petunjuk Nuh untuk buat bahtera. Dia Nuh buat di satu bukit. Menurut ilmu, menurut apapun logika, bahtera yang besar itu kenapa buat di puncak? Orang-orang di zaman Nuh itu tertawain dia, olokan, cemooh, sindiran, dan fitnah. Itu yang terjadi. Sekarang sudah terjadi. Saudara alami dalam hidup, dalam keluarga, pekerjaan usaha. Ini tertawa di sisi lain. Dan kita kembali lihat bagaimana Nuh ini. Apa yang Nuh buat? Tidak pernah komplain. Nuh tetap taat seperti Abraham. Tetap dia melakukan petunjuk dari Allah untuk buatkan bahtera. Kembali lagi Ibrani pasal 11 ayat 7, tolong baca. Siapa gantian? Saya mohon Pak Cornelius baca ayat ini. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7, demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Sesuatu yang belum kelihatan. Tapi Nuh dia tunduk. Dia patuh. Dia taat. Karena Nuh dan keluarga orang benar. Itu punya ada. Terus baca. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Jadi menyelamatkan sini bukan Nuh saja dan keluarga, istri kedua, ketiga anak, 3 mantunya. Selain juga dengan orang-orang yang ada di zaman Nuh, tapi mereka tidak mau. Maka mereka fitnah, cemooh, olokan, sindiran dan sebagainya, bullying. Terus baca Pak. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Ya. Di situ karena iman itu ia menghukum dunia. Saya akan coba ya, Pak. Saya mau lihat dulu tuh ianya di situ. Supaya saya bisa sampaikan apa yang dimaksudkan. Sebentar ya Pak, sabar ya Pak. Saya ya jangan supaya lebih mendalam. Saya mau lihat ini iya sini siapa ini? Sungguh ya, sabar. Saya lihat di HP saya sudah baca tadi Alkitab dalam Ibrani 11 tadi ayat 7. Sebentar. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, belum nyata. Tuhan perintahkan buat bahtera dia belum lihat. Apa yang maksudnya? Tuhan suruh dia bikin bahtera. Dan kemudian dia di situ akan dengan taat. Sebab itu saudara, kalau saudara taat, Tuhan tunjukkan apa yang kita belum lihat. Amen. Ya, masa depan kita, pekerjaan usaha atau pencarian kita, hidup kita pun
Terus dalam ayat yang berikut, sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Akhirnya keluarganya, dia percaya kalau orang-orang zaman Lot sudah tolak, cemooh, bullying, fitnah dan segalanya. Akhirnya dia punya pikiran, keluarga saya aja yang selamat. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Sekalipun memang ada ayat katakan bahwa Tuhan tidak akan hukum dunia ini dengan seperti zaman Nuh. Tapi sudah lihat berapa waktu lalu tsunami, sudah lihat yang banjir. Walaupun Tuhan tidak membuat seluruh dunia muka bumi direndam oleh lautan air. Tapi ingat saudara, di mana saudara berada, kalau saudara tidak taat sama Tuhan, bisa terjadi buat saya di wilayah saudara. Dan di sana dia katakan, dan karena iman. Jadi iman itu dari Nuh. Terus Pak Cornelius. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Ya, menghukum dunia. Jadi ia di sini bukan Tuhan. Jadi Nuh yang hukum dunia. Perhatikan, Nuh yang hukum dunia. Jadi orang benar bisa hukum dunia. Orang yang taat takut akan Tuhan bisa hukum dunia. Saya tegas dan saya katakan, ini Tuhan kasih sama saya. Makanya saya lihat ianya di sini. Kalau ia besar, Tuhan. Ya di sini, Nuh. Karena Nuh orang benar, orang taat, orang asyik. Hati-hati, ada banyak hamba Tuhan dalam urapan Roh Kudus, diberi kuasa, diberi mandat sama Tuhan. Juga ada banyak juga hamba Tuhan yang melenceng. Terus Pak, sudah selesai? Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran. Ya, dan Nuh ditentukan untuk menerima kebenaran. Sesuai dengan imannya. Ya, sesuai dengan imannya. Jadi harus jadi orang benar kita. Jangan orang lucik. Orang Manado bilang. Jangan jadi orang pembohong, penipu, akal-akalan. Abraham dan Sarah orang benar. Tapi karena Sarah sudah, ya kalau orang sana bilang sudah trauma mungkin ya. Tadi ayat yang dibaca tema Pak Ibu Maria, Kejadian 20 tadi, bahwa di Abimelek sana, kerajaan Abimelek, mereka pun sudah mendampaknya dari Sarah. Mandul. Kandungannya sudah ditutup. Tapi bagi Allah tidak ada yang ya. Lukas 1 ayat 7. Kepada orang benar, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tapi bagi orang yang tidak benar, tetap mustahil. Kalau orang yang tidak benar kepada Tuhan, siapapun dia, mustahil selalu, tidak mungkin selalu. Saya bersyukur sama Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur sama Tuhan. Apa yang saya doakan, Tuhan dengar. Bukan saya dengar, Tuhan jawab. Posisimu di akhir zaman jadi orang benar. Terus saya lanjut. Berlama-lama di situ. Kemudian dimensi kedua tertawa ini. Jadi tertawa pertama adalah cemooh, olokan, sindiran, bullying, fitnah. Kalau saudara terima fitnah, kalau saudara terima ada pekerjaan saudara sama dengan cemooh, sama dengan dibullying, ataupun
Saudara terima egois seseorang yang mengintimidasi saudara. Ingat ayat ini. Ingat khotbah saya hari ini. Akapura masih ada bastakan. Sebab jadi orang benar, saudara, takut akan Tuhan. Oke, yang berikut dimensi yang kedua, tertawa ini. Jadi tertawa sisi satu itu, sekali lagi ulangi, cemooh, olokan, sindiran, bullying, fitnah. Saya sudah alami itu. Saya sudah terima itu berapa puluh tahun lalu. Dicemooh, difitnah saya. Diolok saya. Tapi Tuhan sekarang balikan itu. Itu tadi dalam Ibrani, Noh akhirnya dia menghukum dunia ini. Karena dia menjadi posisi yang benar. Sebab itu jemaat, keluarga besar jemaat KPD Pacan ini, jadilah ya akhir zaman ini jadi orang benar. Orang benar takut akan Tuhan. Orang benar taat kepada Tuhan, sama dengan Abraham taat kepada Tuhan. Tunduk, rendah hati. Tidak banyak komplain kepada Tuhan. Tunduk aja. Rendah hati. Menurut aja apa yang Tuhan minta. Menurut apa saja yang firman Tuhan katakan. Pada berapa minggu atau minggu kapan itu saya bilang, kalau Roh Kudus ada roh kebenaran membenarkan saudara. Kalau Roh Kudus katakan berdoa, berdoalah. Ya, supaya saudara terhindar dari cemooh, olokan, sindiran, bullying, fitnah. Roh kebenaran itu Roh Kudus ajarkan saudara puasalah. Roh Kudus ajarkan saudara setialah, melayanilah tulus. Roh Kudus ajarkan saudara supaya saudara berilah. Jangan tahan-tahan. Karena ada roh kebenaran dalam hidupmu, dalam hidupku. Dia akan jauhkan segala roh penipu. Dia akan jauhkan roh-roh yang menyusahkan kita. Yang kedua, lama-lama tertawa dalam dimensi kedua, sisi lain. Artinya, mari kita baca saja. Mari. Tolong gantian ya. Nanti Ibu Maria 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18, 18, nggak usah 19. Pak Abednego, tolong baca Mazmur 118 ayat 1 dan ayat 28 ayat terakhir. Pak Cornelius baca Mazmur 108 nanti saya tunjuk ayatnya. Tolong baca yang ikut Maria. Ini sisi yang lain dari tertawa. Mari tolong baca Ibu Maria 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18, jangan 19 nggak usah. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. 19 nggak usah. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sebab itu yang dikehendaki Allah terus di dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus Tuhan terus bagi kamu. Ini sisi yang positif. Ini sisi yang dimensi yang lain, yang kedua. Berbeda dengan tadi dimensi yang pertama,
olokan, sindiran, cemooh, bullying, dan fitnah. Tapi sisi yang satu ini, tertawa itu, tadi katakan bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa. Anak-anak Tuhan, orang percaya, umat yang kudus, umat pilihan sayang, apalagi dalam situasi akhir zaman yang begini dunianya. Selain bersukacita, tetap berdoa, Tuhan katakan. Haleluya. Ada haleluya? Haleluya. Yang berikut. Terus dia katakan apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, saya tiap hari itu tidak bosan-bosan saya mengucap syukur, bersukacita di sini. Sampai 2, 3, 4 jam saya ingin supaya saya mau taat. Saya ingin supaya seperti Henok. Kenapa Henok dalam Kejadian 5 dia bisa sampai umur 365 tahun? Saya ulangi lagi. 65 tahun Henok dipanggil Tuhan. Dan dia bergaul dengan Tuhan sampai umur 365 tahun. Itu Kejadian pasal 5. 364 tahun Henok diangkat oleh Tuhan. Tidak melalui proses kematian. Sama dengan Elia diangkat oleh Tuhan, tidak melalui proses kematian. Karena Henok bergaul dengan Tuhan. Banyak kali kita kecewa, banyak kali dicemooh, banyak kali kita diolok, banyak kali disindir. Bullying, fitnah, karena apa? Lebih banyak bergaul dengan dunia daripada bergaul dengan Tuhan. Mungkin hidup kita seringkali kecewa karena 100% misalkan cuma 20% bergaul dengan Tuhan, 80% kasih dunia. Sebab itu timbullah kecewa. Tadi dimensi pertama, olokan, cemooh, dan sebagainya. Oke, yang kedua, dimensi yang kedua, ayat yang berikut. Mazmur 118 ayat 1 dan ayat terakhir. Mari tolong Pak Abednego. Jadi Mazmur Daud ini dia nyanyi pujian buat Tuhan, bersorak-sorai. Ayat pertama dia katakan begitu, ayat terakhir dia tutup lagi dengan ayat yang sama. Ayat terakhir, ayat pertama Mazmur 118 dan ayat yang terakhir sama bunyinya. Tolong. Mazmur 118 nyanyian pujian. Ya. Nyanyi puji-pujian. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, jangan terus itu, loncat aja ayat terakhir. Ayat 29. Jadi Daud, Mazmur Daud karena dia menang melawan Goliat. Dia sampaikan ini. Ayat pertama dikunci, terakhir sama bunyinya. Ayat 29. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Bahwanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Oh, luar biasa. Kalau saudara buat begini tiap hari, waduh Tuhan sayang. Tidak ada yang sulit hidupmu. Itu yang bergaul dengan Tuhan. Kasih buat Tuhan lah. Jangan seluruhnya buat dunia. Memang saudara, keadaan dunia ini dengan situasi sekarang ini, orang lebih cenderung yang sifatnya materi. Tidak salah. Tapi sudah lihat tadi Sarah, biarpun saudara dibilang wah orang Kristen begitu, cuek aja. Yang penting saudara melekat dengan Tuhan, bergaul. Saya pernah khotbah di stick up bahasa Inggris, Yohanes 15 ayat 7, 8. Tetap melekat. Di mobil melekat. Di jalan melekat dengan Tuhan. Itu bergaul dengan Tuhan. Di perusahaan sambil buka laptop, komputer, supaya jangan salah, hati kita tetap melekat dengan Tuhan. Itu yang namanya bergaul. Saya begitu tiap hari. Sekalipun memang ada cemooh, sekalipun ada sindiran, sekalipun ada olokan, sekalipun ada fitnah,
Melekat dengan Tuhan. Oh, haleluya. Oh, luar biasa. Kalau saya ingat ini, saya nangis, saudara. Tuhan itu begitu baik. Karena saya alami di darat maupun udara, saya pada perjalanan. Harusnya saya sudah harusnya. Di laut, kalau secara logika, kapal itu sudah bisa sampai pada tujuan. Sudah tabrak karang. Di darat, berapa kali penginjilan ke Medan. Ada dengan mobil saya, ada dengan mobil teman. Orang sampai berteriak di jalan. Karena sepanjang malam hanya istirahat di pompa bensin. Karena penginjilan. Naik dengan pendeta, Dr. Edi Pongo, teman-teman. Terhindar dari maut. Masuk jurang mobilnya. Itu. Oke, terus yang ketiga, mari tolong baca Pak. Dimensi yang kedua, tertawa ini. Mazmur 1. Bentar ya Pak, Mazmur 108 itu Pak. Saya lihat dulu sebentar ya, sabar ya. Ya, karena saya dibantu dengan ini. Karena memang mata saya sudah, yang namanya sudah umur 75 tahun tetapi masih sehat, cuma kurang. Jadi saya mesti juga hati-hati bantu supaya bisa tetap pakai mata ini. Tuhan kasih berikan kok. Ya, kita melihat dalam Mazmur pasal 108 Pak, tolong. Siapkan Pak. Oh ya. Ya, ampun deh. Sebentar ya. Ini suka. Ya, masuk 108. Ya, tolong Pak Cornelius baca ayatnya. Mulai dari ayat 1. Tolong Pak, syukur dan doa. Ini Daud pun dia nyanyikan dalam mazmurnya. Ayat 1, ayat 2 Pak. Ayat 3. Ayat 4. Tolong Pak. Walaupun sudah ada di LCD supaya yang lebih jelas lagi. Saudara, saya tunjuk begini, ini berarti saudara taat. Berarti saudara Tuhan tunduk menurut. Tuhan berkati Anda. Terus ayat 1 Pak, Mazmur 108. Mazmur 108 ayat 1. Ayat 1. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwa. Ya, bangunlah hai jiwa. Daud katakan ini jiwa harus dibangunkan. Karena banyak problem, masalah pikiranmu menghadapi dunia ini, keadaan dunia ini. Kasih bangun dengan mazmur. Kasih bangun dengan bersukacita bermazmur. Kasih bangun dengan bersyukur. Jangan pikiran ini, jiwa ini terlalu dengan dunia masuk di sini. Akhirnya kita stres. Akhirnya kita meraih problem dalam hidup. Kasih bangun jiwa ini, bangunlah. Itu dimensi yang kedua. Tertawa. Terus. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Ya. Aku mau membangunkan fajar. Ya. 4. Aku mau bersyukur. Ya, mau bersyukur kepadamu. Di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Terus. Ya Tuhan. Ya. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ya. Saudara, dengan saudara bikin apa live streaming ini ataupun apa namanya? Online ini sudah kemana-mana ini. Pak Abed yang pimpin pujian, Ibu Malia suaranya, Pak Cornelius, ini semua ambil bagian, sudah kemana-mana. Ini buktinya. Terus baca Pak. 5. Sebab kasihmu besar mengatasi langit. Ya. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Awan-awan. Loncat lagi Pak, satu ayat lagi. Ayat yang berikut.
Ayat yang ke-6, loncat aja. Ke-6, tinggikanlah dirimu. Ayat 7, bukan 7, supaya terluput orang-orang yang orang-orang yang kau cintai, yang Tuhan cintai kita. Orang percaya anak Tuhan yang setia, sebagai orang benar, terluput dari semuanya. Tidak semuanya akan luput, hanya orang-orang yang dicintai Tuhan di dunia ini. Terus, kananmu dan jawablah aku. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Dan terakhir, sisi dimensi yang kedua ini. Terakhir ini ya. Mari kita buka. Ini yang menjadi Tuhan kasih rahasia bagi saya. Dari pertama dan terakhir ini. Wahyu pasal 19. Mari kita buka ayatnya. Jadi tadi dimensi kedua, Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Mazmur 118 ayat 1 loncat sampai yang terakhir 29. 3 Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. 7. Dan keempat, kita bersuka cita. Terakhir ini Wahyu 19. Mari buka ayatnya. Kita baca dalam kitab Wahyu 19 ayat 9. Kita menghormati ayat ini karena ini ayat yang menjadi rahasia yang Tuhan kasih sama saya. Mari kita baca sambil bangkit berdiri. Ayat 9. Mari tolong. Wahyu 19 ayat 9. Hitungan ketiga ya. Tunggu saya sama-sama saya buka di sini. Memang ada di situ, tapi saya mau di sini aja supaya lebih jelas. Masuk 19. Ya, ayat 9. 6 7 8 9. Oke, 1 2 3. Lalu ia berkata kepadaku. Tuhan berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos. Sekali lagi, lalu ia berkata kepadaku, 2, 3, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Puji Tuhan, amin. Saudara mau nanti pesta bersama Tuhan dalam satu undangan pesta anak domba? Ada haleluya? Amin. Itu yang kita tunggu-tunggu. Menjadi gereja terangkat. Gereja terpilih menuju gereja sempurna. Gereja pengantin mempelai Kristus. Tuhan kasih sama saya ini. Kalau saudara tidak masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah, saudara tidak terangkat. Saya tegas, saudara tidak terangkat. Memang ada Wahyu 12 ayat 14, tapi saya tidak ada dalam koridor itu. Dan saya berdoa Anda pun jemaat tidak ada dalam koridor itu. Di situ jelas. Saya ulangi. Saya mau baca di sini tapi oke, saya coba ulang. Saya ikuti ini yang di sini. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam pendidikannya, Tuhan beri dia, Tuhan kasih nyata dia dalam dimensi yang kedua, yaitu tertawa kita nanti sebentar, sorak-sorai bersama anak domba Allah terakhir. Di sana katakan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan anak domba, yaitu Yesus Kristus. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, tidak dusta. Manusia yang bisa bikin dusta, tapi ini benar. Ini ayatnya. Perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah.
bukan dari manusia, bukan dari nabi. Apa dari guru atau dari pendeta apapun, bukan. Dari Allah. Pesta anak domba Allah. Ya. Yesus menjadi mempelai laki-laki, ada ayatnya. Kita menjadi mempelai wanita. Pengantin wanita. Saya tambah satu ayat kuncinya. Ayatnya ada. Yesaya nubuatkan kurang lebih tahun 690 tahun before Christ, sebelum Yesus. Di sana dalam Yesaya 62 ayat 5. Kita baca sama-sama, ini ayat terakhir. Yesaya 62 ayat 5. Mari baca sama-sama. Ayat terakhir. Sudah? Oke, baik. Oke, kita baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Ya, pengantin perempuan adalah saudara dan saya. Akhir zaman. Orang bayaran masih kalah. Mempelai Kristus. Yang nanti sebentar Tuhan jemput kita. Amin. Berangkat dengan Roh Kudus bersama awan, menyongsong Yesus turun dari sorga di angkasa. Ini ayatnya. Ulangi lagi baca ini, belum sempurna. 1, 2, 3 dari awal. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hatinya. Haleluya. Ya, girang kita sebagai mempelai perempuan, pengantin wanita. Yesus mempelai laki-laki. Anak darah loh. Bicara anak darah perempuan yang suci, tidak bercela. Sebab itu Paulus katakan 1:5, tidak usah baca. 1:5 ayat 23. Salam. Diawali dengan salam. Saya suka pakai salam sejahtera. Saya tidak pernah pakai salam. Salam sejahtera. Rasul Paulus katakan, semoga roh, jiwa, tubuhmu sempurna, tidak bercacat celah sampai Yesus datang. Itu sama dengan ini. Kita dipersiapkan sebagai mempelai, pengantin wanita yang tidak bercacat celah. Sekarang saya ilustrasi ya, ilustrasi. Kalau seorang pemuda yang memang pemuda murni, seorang gadis-gadis memang suci, mana dia mau menikah dengan laki-laki yang tidak suci? Seorang laki-laki pemuda yang suci, mana mau dia mau menikah dengan wanita, perempuan walaupun cantik, tapi dia suci. Begitu Yesus mempelai laki-laki. Dan kita di situ ada dia, bukan dia kecil, dia besar. Itu adalah bicara Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Oke, kita siapkan masuk perjamuan suci. Itu yang Tuhan kasih rahasia bagi saya. Hari ini saya sampaikan bagi saudara, siapapun dengar, ingat firman Tuhan ini. Akhir zaman. Ya. Jadi tertawa itu tidak semuanya sedih.
Tertawa itu tidak semuanya olokan, sindiran, cemooh, fitnah, bullying, tidak. Sebab itu anak-anak Tuhan, jemaat dan orang percaya, ada maksud Tuhan tentunya, ada sisi lain, dimensi lain. Kalau saudara dicemooh, kalau saudara difitnah, kalau saudara dengan egois seseorang, ingat, tidak semuanya. Ada balance, ada Tuhan kasih dimensi yang lain supaya saudara bersuka cita, bersorak-sorai, bersuka cita, bersyukur sama Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari tim musik ke depan, kita masuk dalam perjamuan suci. Dalam surga, Bapa yang dipanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kami mengucap syukur dan terima kasih hanya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau pada siang hari ini kami masih diberikan makan sehidangan dengan menerima darah dan tubuh-Mu terkasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah menjadi kekuatan hidup kami. Kami tidak akan takut Tuhan menghadapi apapun juga, sebab kami bersama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Siapakah kami Tuhan? Kami manusia berdosa dalam pikiran dan perkataan kami, tapi Engkau baik. Engkau selalu baik. Engkau selalu melindungi kami, memberikan berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, hari ini minggu pertama dari bulan Juni,
tahun 2020 kembali untuk bersama-sama melaksanakan ibadah pada minggu ini dengan perjamuan suci. Di hadapan kita ada meja perjamuan suci. Siapkan hatimu, inilah adalah tubuh dan darah Yesus. Di mana kita lihat ada roti yang diciptakan manusia, cawan yang diciptakan manusia. Maka Tuhan, kita sudah berdoa, jadikan itu makanan yang sesungguhnya, minuman yang sesungguhnya, sehingga di dunia yang fana ini, dunia banyak tantangan apapun, maka roti firman itu beri kekuatan bagi kami. Beri kami satu visi, satu ketetapan, dan kami taat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan cawan ini adalah membuat kami, segala dosa kesalahan kami sudah disucikan, sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga kita di hadapan Tuhan menjadi orang yang benar. Kalau boleh sampai Tuhan datang tidak bercacat celah, menjadi mempelai Kristus, dan Tuhan datang, kita terangkat semuanya. Kami akan laksanakan perjamuan suci ini, baik keluarga besar jemaat GPD Apatan Sri, baik yang ada berapa orang di gereja maupun di rumah masing-masing, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba bagikan perjamuan kepada pelayan. Pada hari ini jemaat, Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020, mari sama-sama jemaat kita akan masuk bagian perjamuan suci ini. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Jemaat yang ada di rumah pun bangkit berdiri, yang di gereja pun bangkit berdiri. Siapkan angkat
sebentar saya akan sampaikan dulu firman Tuhan. Saudara siap ya? Mari kita angkat roti yang menjadi tubuh Kristus dengan iman, sama dengan Noh. Dia belum lihat apa kenyataan yang Tuhan tunjukkan, tapi dengan iman. Jadi sudah jangan anggap ini roti biasa lagi, tapi inilah tubuh Kristus. Kami sudah berdoa tadi. Angkat dengan tangan kananmu lebih tinggi sedikit dari kepala, dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kekuatan di dalamnya. Karena ini firman. Tubuh Kristus adalah firman yang hidup. Langit dan bumi akan lenyap, Matius 24 ayat 35. Tapi firman Allah ini tetap kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara mesti percaya karena firman. Karena firman hidup. Yang akan membawa kita sebentar. Kalau Tuhan datang, kita masuk perjamuan kawin anak domba. Itu yang kami tunggu sampai saat ini. Tidak lama lagi. Kami percaya Yesus yang berjanji adalah setia. Amen. Sebagaimana tadi tema khotbah hari ini, yang memberi janji itu setia. Yang beri janji kepada Sarah dan Abraham setia. Begitulah yang memberi janji kepada saudara setia. Dia akan menggenapi. Orang banyak basikal. Angkatlah cawan ini. Lebih tinggi dari kepalamu. Jemaat yang ada di rumah masing-masing, angkat cawan ini. Dan dengarlah firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, untuk pengampunan dosamu. Kami percaya, saudara yang mengambil perjamuan suci ini, dosa saudara diampuni. Dari yang kecil sampai yang besar. Tidak ada yang bagi Tuhan. Hari ini, saudara diampuni. Disucikan. Roh, jiwa, tubuhmu akan berlayak berkenan kepada Tuhan. Akan berlayak kita menjadi mempelai Kristus. Jadi pengantin Kristus. Terpuji namamu ya Bapa. Terima kasih. Kita minum sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Allah Bapa Surgawi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami sudah diampuni dosa kami. Kami disucikan dengan darah-Mu. Sehingga kami yakin percaya yang sakit hari ini, baik di gereja, di rumah, siapapun mendengar khotbah hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan oleh bilur Yesus. Angkat seluruh penyakit, apapun penyakit itu, yang ringan sampai yang berat, tumor, kanker, ginjal, diabetes dan penyakit lain, termasuk virus corona atau COVID-19, dalam nama Yesus Kristus. Penyakit pergi, tinggalkan engkau. Tinggalkan dari engkau. Sembuh, sempurna. Sembuh, sempurna. Karena Yesus ajaib, Yesus heran, Yesus luar biasa. Puji namamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya.
Terima kasih banyak Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Kami sudah melakukan firman-Mu. Kami sudah dengar firman dan melakukan. Kami sudah melakukan perjamuan suci. Sempurnakanlah ibadah kami hari ini sebagai layak kepada Tuhan. Kami akan mengalami apa yang dijanjikan itu setia bagi kami. Janji Tuhan setia bagi kami. Kami percaya Tuhan sudah tolong dan memberkati kami semua. Keluarga besar jemaat GPD Apatan Sri, bahkan siapapun dengar khotbah ini melalui internet, melalui YouTube pun, maka Tuhan sudah berkati dia. Amin. Terpuji nama-Mu. Sekali lagi ampuni salah dosa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan sekarang jemaat di rumah maupun yang di gereja, mari sebelum kita tinggalkan ibadah tempat ini, terimalah janji Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu untuk terima janji Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang ada di rumah kami, di gereja dimanapun, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa surga. Kasih karunia kemurahan dari Yesus Kristus Tuhan kami, dalam pimpinan Roh Kudus, tinggal menyertai kita semua mulai hari ini, siang hari ini terus, sampai Maranatha Yesus datang kembali, sampai Yesus datang ambil gereja, mengangkat gereja yang Tuhan yang ahli sana terpilih menuju gereja yang sempurna, gereja yang tidak bercacat celah, yaitu gereja mempelai Kristus, pengantin Kristus. Nama Tuhan dipuji muliakan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah pekerjaan usaha mata pencarian umat-Mu, dagang di kantor, sekretariat Subadi Pelkayada, dan mereka yang berusaha di rumah, di pasar, dimanapun. Berikan mereka berhasil, beruntung. Sebagaimana akan Yabes, dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Kiranya tangan Tuhan menyertai dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Itu janji Tuhan. Karena kami percaya firman itu ada pada kami. Kami tetap dalam Yesus. Kami boleh minta apa saja. Kami beriman dari Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami, cucu kami, jemaat GPD Apatan Misteri yang bersekolah, yang di PAUD, TK, Pergub, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Walaupun mereka sekolah secara online di rumah selama ini, tapi Tuhan tidak mengurangi bahwa Tuhan berikan mereka dapat menyimak seluruh mata pelajaran. Mereka Tuhan dapat menghafal. Mereka dengan mandiri dan tekun, takut akan Tuhan. Dengarkan mereka orang tua, papa, mama, bahkan nenek, kakek, oma, opa, sehingga mereka berhasil. Mereka dapat menyimak seluruh mata pelajaran dan mereka dapat memperoleh nilai waktu mereka naik kelas, lulus ujian, ranking, juara kelas, dapat beasiswa, bahkan sampai perguruan tinggi, dapat gelar sarjana, S1 dan 2. Itu janji Tuhan, itu firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji muliakan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sekali lagi terima kasih Bapa surgawi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Dan kami sudah berdoa, tamatkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih jiwa kami, tadi penyembuh yang ajaib dari segala penyakit. Mendengar, menjawab doa kami yang pasti. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan